Negara Kertagama. Juga ada yang menulis Negara Kertagama. Ini kakawin yang selesai ditulis penyair Prapanca tahun 1365 Masehi. Sampai sekarang pada tahun 2023 kira-kira sudah berumur 658 tahun. Barangkali kakawin atau puisi Jawa kuno ini justru tidak populer di masa Majapahit atau di Jawa. Sebagaimana kita ketahui, kakawin Negara Kertagama yang sampai pada kita tak lebih dari 10 jari. Dan itu pun ditemukan tidak di tanah Jawa, tetapi di Pulau Lombok dan Bali. Mungkin ada alasan chaos, tapi memang sangat aneh, satu pun tidak ditemukan. Mungkin kalau muncul, ini adalah tanda-tanda zaman. Saya belum tahu tanda-tanda zaman apa kalau Negara Kertagama ditemukan di Jawa. Walau begitu, kakawin ini semakin populer dan dibaca banyak sarjana untuk melihat masa lalu Indonesia dengan berbagai perspektif. Ya memang banyak perspektif, tergantung penafsirannya. Misalnya buku ini sendiri sudah satu perspektif ini kan, judul dari kakawin yang saya tunjukkan ini, teks dan terjemahan disusun oleh Damaika. Subjudulnya Masa Keemasan Majapahit di bawah Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Ini kan satu perspektif. Memang naskah kakawin Negara Kertagama bercerita soal perjalanan Prabu Hayam Wuruk. Judul aslinya sebenarnya bukan Negara Kertagama, tapi Desa Warnana. Desa Warnana. Desa, terus kira-kira pelukisan desa-desa atau urean wilayah-wilayah. Ini memang cerita tentang perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah-wilayah, daerah-daerahnya, keliling-keliling, termasuk juga ziarah ke leluhurnya, termasuk Wijaya, dan sampai juga di Pajang, di sekitar Solo, kemudian Singasari. Nah, cerita perjalanan inilah mungkin zaman sekarang kira-kira seperti belusukan atau turba, kira-kira begitu. Di samping juga misalnya ada tekanan Mahapatih Gajah Mada. Mengapa tidak tekanannya di Gayatri atau Tribuana, para pemimpin perempuan? Ini kan satu satu perspektif. UNESCO, lembaga PBB yang bergerak di bidang kebudayaan, juga mengakui bahwa Negara Kertagama sebagai salah satu bagian dari Memory of the World. Saya kutipkan di sini, saya bacakan karena sudah dikutipkan dari unesco.org. Katanya, Negara Kertagama memberikan kesaksian pemerintahan seorang raja pada abad ke-14 di Indonesia, di mana ide-ide modern keadilan sosial, kebebasan beragama, keamanan pribadi, dan kesejahteraan rakyat sangat dijunjung tinggi. Bung Karno pun menjadikannya melalui gambaran Majapahit sebagai negara nasional kedua setelah Sriwijaya, dan di atas kekuasaan wilayah Majapahit itulah seharusnya negara nasional Indonesia berdiri pada pidatonya yang bersejarah 1 Juli 1945.
yang menandai lahirnya dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Tak hanya itu, barangkali kolonialisme Belanda pun yang bernama Hindia Belanda meyakinkan dirinya sebagai pewaris dari wilayah yang ditinggalkan Kerajaan Majapahit. Begitulah pemerintahan kolonial Belanda begitu getol untuk merebut seluruh bekas yang disinyalir sebagai wilayah kekuasaan Majapahit, sebagaimana yang digambarkan penyair Prapanca dalam KKW Negara Kertagama. Lebih dahulu dari citra Sriwijaya yang baru dikenal oleh kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia setelah tahun 1918 melalui karya tulis George Goldsmith, kejayaan Majapahit yang digambarkan Prapanca melalui karya tulis Negara Kertagama sudah mulai dibaca serius hampir seperempat abad sebelum Sriwijaya ditemukan dalam tanda petik oleh George Goldsmith, yaitu setelah penemuan Profesor Brandes di kancah Perang Lombok pada tanggal 18 September 1894. Dengan begitu, pembacaan Negara Kertagama, ini satu perspektif menurut Slamet Mulyana, kisah pembangunan negara sejak ditemukan Brandes tersebut hingga hari ini sudah berlangsung 129 tahun. Mengenai nasib Negara Kertagama Brandes tersebut, sejauh yang bisa saya ketahui, Negara Kertagama teman Brandes itu lama berada di Belanda, sebagaimana kemudian diberitakan Kompas Minggu 15 Mei 1983 pada bulan September tahun 1970. Jadi tepat 76 tahun penemuan Brandes, Negara Kertagama temuan Brandes tersebut dikembalikan ke Indonesia oleh Ratu Juliana. Ada pertanyaan kemudian, lalu setibanya kembali di Indonesia, lembaga mana yang harus merawat? Selanjutnya tidak pernah didengar lebih jauh nasib dari karya istimewa Prapanca ini. Bahkan tempat penyimpanannya pun masih tanda tanya. Baca juga misalnya karya I Gusti Madewarsika, Bali Kuno, runtuhnya Kerajaan Majapahit dan pengaruhnya terhadap Bali, terbit tahun 2017 oleh Pustaka Bali Pos. Kita mengerti kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia termasuk Bung Karno menggunakan Majapahit, kejayaan dan keagungannya sebagaimana yang digambarkan Negara Kertagama sebagai kisah yang jaya dari masa lalu Indonesia untuk membangkitkan dan memberanikan rakyat melawan keangkuhan kolonialisme Belanda. KKW Negara Kertagama dengan demikian seakan menjadi puisi-puisi perlawanan yang mengiringi slogan merdeka atau mati para pejuang kemerdekaan di garis depan. Bahkan Muhammad Yamin menuntut bahwa wilayah negara nasional yang hendak didirikan adalah bekas wilayah Majapahit yang prasasti terjauhnya juga ditemukan di Singapura dan Sumbawa. Sementara yang lain menekankan hanya bekas jajahan Hindia Belanda. Di masa kemerdekaan kemudian, ilmuwan Indonesia Slamet Mulyana mulai membaca dengan serius Negara Kertagama yang kemudian terbit pada pertengahan tahun 1979 sebagai buku berjudul Tafsir Sejarah Negara Kertagama. Ini diterbitkan juga oleh Elkis Yogyakarta. Bukunya kira-kira ini. Dalam pengantarnya, ia menulis dengan nada ragu dan merasa sia-sia sambil memberikan kebaikan dan keunggulan perlunya membaca KKW Negara Kertagama. Dalam
lintasan secepat kilat, kelihatannya terbitan ini tidak sesuai dengan menggeloranya semangat pembangunan di seluruh tanah air Indonesia pada saat ini. Sehingga timbul kesan seolah-olah usaha itu adalah penyia-nyia waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga yang sangat berharga itu dapat digunakan untuk usaha-usaha lain yang secara langsung dapat menunjang pembangunan semesta pada saat ini. Suatu kebetulan, negara Kertagama adalah suatu sejarah pembangunan kerajaan Majapahit di masa yang lampau. Banyak sedikitnya ada titik pertemuan antara pembangunan kerajaan Majapahit 6 abad yang lampau dan pembangunan negara Republik Indonesia masa kini. Meskipun situasi dan kondisi kedua negara itu berbeda-beda. Menurut penglihatan saya, sejarah bukanlah pelarian ke masa yang sudah silam untuk menghindar masa sekarang, melainkan adalah senjata ampuh yang selalu siap digunakan demi menghilangkan hambatan-hambatan. Sangat berguna dalam perjuangan kebudayaan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian suatu bangsa. Lagi pula, sejarah ikut serta menetapkan masa depan. Soal bagaimana akan menggunakan senjata itu banyak tergantung kepada sikap mental generasi sekarang dan yang akan datang. Tentu saja pembacaan negara Kertagama di masa kolonial, di masa kemerdekaan, dan di masa kini akan berbeda-beda. Bahkan tidak perlu harus seperti yang diharapkan penulisnya sendiri sebagai puja sastra, tetapi sebagai bacaan yang telah melintasi berbagai zaman dan sempat menjadi roh penyemangat cita-cita bangsa yang terjajah. Kita patut bertanya, apakah Indonesia kini sudah melampaui kejayaan dan keagungan Majapahit? Kapan, jika belum, cita-cita Kemah Ripahloh Jinawi, adil dan makmur itu terwujud? Jika kita percaya pada siklus kejayaan Nusantara 700 tahun sekali, jawabnya adalah pada abad 21 ini. Pada abad 21 ini pula, kekuasaan dikonsolidasikan setelah meruntuhkan kekuasaan yang dikenal rakyat sebagai kekuasaan yang koruptif, kolusif, dan nepotis. L'histoire se répète, demikianlah orang Prancis berkata.